Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nino Budi Cahyo, NPM 201109056 dari jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi besaran pokok, besaran dan satuan. Untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, diperlukan satuan. Lalu jumlah besaran dalam fisika ini banyak karena itu akan diperlukan banyak sekali satuan. Besaran yang dapat dibentuk dari besaran-besaran lain disebut besaran turunan. Sedangkan besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut besaran pokok. Besaran fisika yang ini dibagi menjadi dua, konseptual dan matematis. Konseptual dibagi menjadi dua lagi, besaran pokok dan besaran turunan, yakni besaran pokok besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran turunan, besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Matematis dibagi menjadi dua lagi, yaitu besaran skalar dan vektor. Skalar hanya memiliki nilai, vektor memiliki nilai dan arah. Besaran pokok. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu 1 panjang, lambangnya L, satuannya meter, lambang satuannya M. Yang kedua ada massa, lambangnya M, satuan kilogram, lambang satuan kg. Yang ketiga ada waktu, lambangnya T, satuannya sekon, lambang satuan S. Keempat, kuat arus listrik, lambangnya I, satuan ampere, lambang satuan A. Kelima, suhu, lambangnya T, satuan Kelvin, lambang satuan K. Keenam, jumlah zat, lambangnya N, satuan mol, lambang satuan mol. Ketujuh, intensitas cahaya, lambangnya I besar, satuan kandela, lambang satuan J. Sistem satuan internasional. Namun pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesukaran. Pertama, kita perlu banyak mendefinisikan beragam alat ukur. Kedua, akan mengundang kerumitan saat mengkonversi dari satuan ke satuan lainnya. Karena itu dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan satuan standar yang disepakati secara internasional. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari suatu besaran pokok, yakni ada 7 besaran. Yang pertama ada luas, lambangnya A, satuan meter persegi, lambang satuan M kuadrat. Yang kedua ada volume, lambangnya V besar, satuan meter kubik, lambang satuan meter kubik, M kubik. Yang ketiga ada kecepatan, lambangnya V kecil, satuannya meter per sekon, lambang satuan M garing S. Yang keempat ada percepatan, lambangnya A kecil, satuan meter per sekon kuadrat, lambang satuan M garing S kuadrat. Yang kelima ada gaya, lambangnya F besar, satuan Newton, lambang satuan N sama dengan kg kali M garing S kuadrat. Yang keenam ada usaha, lambangnya W besar, satuannya Joule, lambang satuan J sama dengan kilogram kali meter persegi per second persegi. Yang ketujuh ada daya, lambangnya P besar, satuannya watt, lambang satuan Y sama dengan kilogram kali meter kubik per second kuadrat. Konversi satuan. Di dalam konversian satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Contoh, mengubah dari 45 yard ke dalam satuan meter. 1 yard sama dengan 0,9144 meter. Faktor konversi. Panjangnya, ini contoh faktor konversinya. 1 in sama dengan 2,54 cm, maka 1 slug sama dengan 14,59 kg, waktu 1 jam sama dengan 3.600 detik, seterusnya dan seterusnya.
Notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah kita menuliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan A dalam kurung 1 kurang lebih A kurang dari A kurang dari 10 dengan bilangan 10 berpangkat yang disebut order. Contoh 140.000 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 5 dan 0,0037 sama dengan 3,7 kali 10 pangkat min 3. Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Panjang L, massa M, waktu T, watt arus listrik I, suhu, theta, jumlah zat Newton, intensitas cahaya Joule. Dimensi besaran turunan, yakni ini rumusnya. Luas panjang kali panjang, volume panjang kali panjang kali panjang, kecepatan dibagi waktu, gaya massa dikali percepatan, usaha gaya dikali panjang, daya usaha dibagi waktu. Dimensinya yang tertera pada video. Lalu pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekop. Pengukuran berat menggunakan neraca dengan berbagai ketelitian. Mengukur watt arus listrik menggunakan ampermeter. Mengukur waktu dengan stopwatch, mengukur suhu dengan termometer, dan lain sebagainya. Mistar, jangka sorong, mikrometer sekop, neraca, ampermeter, termometer merupakan alat ukur yang sudah distandar. Selanjutnya, pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali, yaitu 5 atau 10 kali pengukuran. Demikian video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.